Eh, Isinya satu saja sih buat ini, ingin mengajak kalian ikut berbahagia untuk berbagi kebahagiaan. Oke. Teman-teman, ini judulnya. Tidak perlu semua temanmu dimasukkan dalam pikiranmu hanya untuk mengimajinasikan masa depan. Tidak semua orang yang engkau jumpai dapat memahami buah pikiranmu dengan hati yang tulus. Perlu engkau ketahui, wahai sayangku, mereka temanmu itu banyak yang fungsinya hanya sebatas terminal, tempat untuk engkau berhenti sejenak mendapat pelajaran-pelajaran kehidupan. Setelah itu segera harus engkau tinggalkan. Untuk itu alangkah baiknya bila engkau, wahai sayangku, mengetahui lebih dulu sebelum engkau melangkah jauh, setinggi apa kedudukan dirimu di hati mereka, supaya engkau tidak melewati kewajaran beretika. Teman-teman yang sejati itu sulit didapat, susah dilupakan, dan tidak mungkin berpisah. Sekalipun demikian, kehidupan ini tercipta bukan karena didikte berdasarkan selera seseorang. Kehidupan tidak dapat dihindari, harus kita hadapi sendiri dan siap menerima apa adanya, baik suka atau tidak suka, baik manis maupun pahit. Oleh karena itu, wahai sayangku, berusahalah engkau selalu dapat membahagiakan orang lain. Kalau tidak mampu, asal jangan menyakiti siapapun. Karena setiap orang sudah cukup terbebani dengan penderitaan masing-masing. Apabila engkau temui ada seorang teman yang tidak tahu sopan santun, lalu bersikap songong terhadap dirimu, sebaiknya tidak usah engkau bantah atau engkau balas. Sikap yang tidak santun itu sebenarnya hanya menelanjangi kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya biarkan saja orang itu menelanjangi dirinya sendiri. Wahai kekasihku yang cantik jelita, andaikan engkau mengetahui apa yang mereka gunjingkan tentang dirimu, andaikan engkau mengetahui apa yang mereka gunjingkan tentang dirimu, tentu engkau tidak akan mampu untuk tersenyum di hadapan mereka. Untuk itu sebaiknya jangan ada rasa ingin tahu apa yang mereka lakukan di belakangmu, supaya engkau selalu nyaman dalam hidup ini. Sekalipun demikian, aku tahu selama ini tidak ada kesempurnaan dalam senyumanmu. Aku tahu tidak ada kesempurnaan dalam senyumanmu. Selalu terlukis di bibirmu ada terselip selembar penderitaan yang tidak dapat engkau sembunyikan. Andaikan engkau tersenyum sepenuhnya sebagai pancaran dari rasa bahagiamu, sudah pasti betapa cantiknya wajahmu. Aku tidak ingin mendengarkan cerita tentang penderitaanmu, karena mungkin selepas itu aku akan lebih menderita daripada dirimu. Biarkan saja kita sebagai makhluk-makhluk Tuhan
yang sedang menelusuri lorong-lorong takdirnya. Suatu ketika jejak kita akan habis tersapu. Oleh karena itu, damailah jiwamu. Damailah jiwamu dalam alam ini, dan alam ini akhirnya akan tiada lagi. Ada dua cara untuk melerai penderitaan, wahai kekasihku. Ada caranya dengan berdiam diri. Ada lagi caranya dengan banyak ngomong. Aku memilih untuk tetap bersabar, untuk siap menghadapi apapun yang terjadi. Aku mengakui memang kepribadianku susah untuk ditebak oleh siapapun. Kendati pun demikian, hatiku selalu jujur, tidak pernah membohongi siapapun, termasuk cintaku kepadamu. Itulah yang sebenarnya. Banyak orang menyalahkan zaman, disebut bahwa zaman sekarang sudah rusak. Sebenarnya zaman tidak pernah rusak. Sampai sekarang terus melaju dengan kecepatan yang stabil, dari belakang meluncur ke depan. Yang sudah dilewati disebut kemarin, yang sedang disebut sekarang, dan yang belum disebut besok. Sebenarnya yang rusak adalah diri kita sendiri, karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Sejak sekarang, wahai kekasihku, tidak usah lagi bersedih hati meratapi temanmu yang telah mengingkari janji. Sungguh temanmu itu orang buta. Sekalipun tangannya menyentuh berlian, pasti tidak mampu menilai berapa harganya. Adapun kehadiranku di sampingmu bukan menggantikan temanmu yang telah pergi, dan engkau bagiku adalah makhluk yang baru tercipta dalam alam imajinasiku. Ternyata, wahai kekasihku, mereka selalu memburuk-burukan dirimu dengan kejam, selalu mengintai kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan. Ternyata pada akhirnya mereka meniru apa yang pernah engkau lakukan. Dari situ engkau mendapat pelajaran yang sangat penting sekali, wahai kekasihku. Ternyata tidak usah ada keinginan untuk menang dalam pertengkaran apapun. Ternyata dengan merebut simpati dan menanam kebaikan jauh lebih menguntungkan. Wahai kekasihku, andaikan aku mampu berselancar mengunjungi situs-situs hati orang, sudah barang tentu akan aku temui pada setiap hati ada arsip-arsip lama yang menyimpan kisah penderitaan. Wahai kekasihku, apabila apa yang engkau inginkan lalu menjadi kenyataan, maka itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi ketika belum juga kunjung datang, setelah lama menunggu, menantikan, maka itu namanya harapan. Akan tetapi setelah lama engkau tunggu tetapi tidak terbukti, itu namanya hukum alam. Kebaikan-kebaikan yang pernah engkau berikan kepada siapapun, ketika di balik itu tidak berharap mendapat imbalan, itu adalah amal yang ikhlas. Sedangkan cinta yang engkau serahkan kepadaku tanpa ada keraguan sedikit pun, itu sangat indah sekali. Sedangkan persahabatan yang kita bangun bersama ketika tidak berdasarkan kepentingan-kepentingan, itu adalah persahabatan yang abadi. Aku memang benar-benar mencintaimu. Aku memang benar-benar mencintaimu. Tidak ada rasa takut sedikit pun engkau akan mengalami kegagalan yang keempat kali. Itu semua kegagalan teman-temanmu yang terdahulu.
karena mereka tidak mengerti bagaimana cara merawat perasaanmu. Aku benar-benar ingin membahagiakan dirimu hanya dengan satu kata kunci saja. Wahai kekasihku, nanti pada suatu ketika apabila engkau merasakan ada satu renggutan rasa yang menarik ke belakang untuk menengok jejak-jejakmu yang lama, harus engkau ketahui bahwa apabila jejak lama itu engkau rasakan indah, maka engkau pasti akan tersenyum. Tetapi ketika jejak lama itu menyakitkan, tentu engkau akan menangis. Itulah pesanku, supaya jangan gagal yang keempat kali. Ke depan sebaiknya engkau tidak usah tersenyum dan tidak usah menangis. Yang penting jangan sering menoleh ke belakang, tetapi hendaknya selalu menatap ke depan sambil menggandeng tanganku. Aku ingin menikahi masa depanmu, bukan menikahi masa lalumu. Terima kasih.